Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku di video ini tuh bakalan ceramah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Mekah. Nah, pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman jahiliyah itu artinya kebodohan, bukan bodoh secara intelektual ya, tapi bodoh secara agama. Kenapa? Karena mereka tidak berpacu dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Dan mereka juga menyembelih hewan kurban di depan patung-patung itu dan untuk memuliakannya. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan. Kenapa? Karena mereka tuh selalu berpecah belah, berperang. Mereka senang memperurutkan hawa nafsu seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan yang lainnya. Bangsa Arab ketika itu hidup tanpa peraturan yang sangat jelas. Mereka menghabiskan hidupnya dalam berperang. Tidak memiliki organisasi politik seperti polisi, tentara, dan mereka juga tidak ada sistem keadilan. Karenanya tidak ada aparat yang mengontrol tindak kejahatan atau mencegah perilaku kriminal. Pandangan terhadap wanita sangat minor. Kenapa minor? Seakan wanita itu makhluk pelengkap yang tidak punya apa-apa, sehingga melahirkan budaya yang tidak masuk akal. Kehadiran wanita itu dipandang sebagai aib dan petaka, seolah lupa bahwa mereka ada di dunia ini karena peran wanita yang menjadi ibu-ibunya. Wa'dul banat adalah salah satu budaya yang ada pada zaman jahiliyah, budaya tercela yang terdapat dalam masyarakat Arab. Karena anak perempuan itu dikubur hidup dalam keadaan bernyawa. Allah SWT mengadukan budaya tersebut dalam ayatnya sebagai peringatan bagi umat yang akan datang. Nah, kalian mau tahu gak sih apa suratnya itu? Yang berarti ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena apa? Karena dosa apa dia dibunuh? Dalam kondisi kemasyarakatan seperti itu, Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Kemudian bangsa Arab lambat laun menjadi bangsa yang beradab. Tentu tidak dapat dipisahkan dari peran sentral yang pembawa risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian mau tahu nggak sih inti dakwah Nabi Muhammad SAW? Inti dakwahnya itu salah satunya mengangkat derajat kaum wanita yang tenggelam jauh ke lembah kenistaan. Sebab di sisi manusia kaum Hawa sama kedudukannya, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Fiqh Sirah menyebutkan beberapa substansi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, tauhidillah. Manusia bukanlah budak atau hamba apapun di muka bumi, bukan pula budak dari penghuni alam lain. Sebab semua yang ada di bumi dan di langit merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kalimat tauhid itu bukanlah perkara yang mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sigap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kehidupan di akhirat. Salah satu inti ajaran Islam adalah mengabarkan akan datangnya hari pembalasan atau hari kiamat.
Kedatangan hari pembalasan tersebut tidak boleh diragukan sedikit pun, karena pada hari itu keadilan yang sebenarnya akan ditegakkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tahu gak sih, Nabi Muhammad itu dakwah secara disembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Dan 10 tahun yang lagi secara terang-terangan. Nah, sekarang yang pertama kita bakalan menjelaskan dakwah secara diam-diam dulu ya. Sesudah Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menjelaskan tugas dakwahnya atas diri beliau. Mulailah dalam satu rumah dan sahabat yang terdekat, agar mereka meninggalkan berhala dan menyembah Allah. Adapun yang mula-mula beriman kepada Allah dari kalangan keluarga beliau adalah istri beliau, yaitu Khadijah. Dialah pemeluk Islam pertama dari kalangan wanita. Putra paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menjadi pemeluk Islam pertama dari kalangan pemuda. Budak dan sekaligus putra angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah, kalangan budak yang pertama masuk Islam. Kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semua pertama kali masuk Islam, maka mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arkam bin Arkam. Dakwah di kalangan keluarga. Dan setelah turun Quran surat Asy-Syura ayat 214, yaitu dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi Musa mengumpulkan keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang diseru bertauhid kepada Allah dan meyakini bahwa beliau adalah Rasulnya. Nah, sekarang kita bakalan menjelaskan dakwah secara berterang-terangannya. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwatul afrad, atau mengajak seorang demi seorang untuk masuk Islam secara diam-diam dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Tak lama kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk berdakwah lebih terbuka lagi. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ayat tersebut intinya memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka ya mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah model ini terus berlangsung secara Rasulullah SAW di kota Mekah. Walaupun mendapat banyak rintangan dan tantangan, pada periode inilah telah masuk Islam tokoh besar Quraisy, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Melalui cara dakwah ini, mulailah Nabi SAW dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat di kota Mekah. Sejak tahun 10 dari kenabian, dakwah dilakukan ke berbagai suku di sekitar Mekah. Di antara mereka yang bersedia masuk Islam terdapat beberapa orang Ansar di Madinah. Pada mulanya jumlah hanya 6 orang. Kemudian bertambah menjadi 12 orang dan disusul oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hebat ya. Mereka itulah yang meminta Rasulullah dan salah sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Semua tahapan dakwah tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, kesantunan, dan kedamaian, sebagaimana tergambar dalam firman Allah Quran surat ayat An-Nahl ayat 125, yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Ayat tersebut mengandung perintah agar Rasulullah SAW berdakwah dengan cara-cara hikmah. Satu hikmah, yaitu cara yang bijak, meliputi perkataan dan perbuatan yang lemah lembut, santun, tidak mendikte, tidak memoncokkan, dan tidak membuat lawan bicara menjadi simpati. 2.
mau'izah hasanah, yaitu petunjuk dan pengarahan yang baik yang lebih kepada bentuk lisan. Yang ketiga, mujadalah, yaitu berdialog dengan cara yang terbaik. Dialog adalah cara yang interaktif dalam berkomunikasi. Yang interaktif akan lebih mengenang dibanding yang bersifat menolong. Nah, berarti selama di Mekah Nabi Muhammad berdakwah selama 13 tahun kan. 3 tahun secara diam-diam dan 10 tahun secara terang-terangan. Sekian ceramah singkat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah selama 13 tahun. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.